Siapa ini bagikan layar? Saya. Inaya. Oh. Oke, mulai Mi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Azzaes selaku ketua tim dari tim 13 akan mempresentasikan hasil usaha kami terkait usaha gelang makrem. Adapun juga rekan tim saya yaitu Hasnidar. Baik, kami akan masuk ke pemaparan materi pertama, yaitu mengenai abstrak yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami mengambil jenis ide usaha baru dengan alasan sebagai langkah awal pembelajaran dengan membangun usaha kita kelak. Melatih diri agar lebih disiplin dan mandiri serta mampu menghadapi masalah dan menemukan solusi dalam merintis usaha dari awal. Di media sosial saat ini banyak berseliweran informasi tentang cara membuat gelang, cincin, serta kalung dari manik-manik melalui teknik makrem. Namun adapun permasalahannya yang timbul ialah banyak dari kita merasa malas untuk terus belajar dan mendorong keterampilan dalam diri, padahal sudah ada teknologi serta media yang disediakan untuk mengasah keterampilan. Bahkan dari hasil riset yang kami lakukan, ternyata di Kota Palopo sendiri tidak banyak masyarakat yang belum mengetahui kerajinan makrem. Untuk itu kami berencana ingin membuat suatu usaha ini selain karena ingin mendapat keuntungan guna memperkenalkan kerajinan makrem ini ke masyarakat melalui bentuk usaha. Adapun keunggulan dari produk ini yaitu kita dapat membentuk sekreatif mungkin sesuai keinginan kita, menyesuaikan ukuran seseorang dan juga mudah digunakan sehingga kita tidak perlu khawatir akan model serta ukuran dari gelang tersebut. Adapun positioning produk yang kami bidik adalah kalangan anak muda dan perempuan dengan penjualan dan promosinya melalui media sosial dan dari pelanggan melalui mulut ke mulut. Selanjutnya adapun alur produksi yaitu menyiapkan bahan baku, proses pembuatan produk dan finishing. Selanjutnya yaitu pada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu permintaan. Saat ini kita tahu produk-produk makrem mulai dilirik oleh masyarakat, apalagi kaum milenial karena memberikan kesan estetika jika digunakan. Makrem ini identik dengan style Skandinavian atau Bohemian yang menunjukkan kesan vintage. Karena mulai banyak peminatnya, maka produk makrem ini menjadi peluang usaha baru sehingga peminat makrem juga terus meningkat setiap bulan. Adapun yang kedua itu penawaran, yang ditawarkan adalah memberikan request kepada konsumen sesuai model dan keinginannya. Lalu memberikan gratis ongkir yang memiliki lokasi berdekatan dengan kami dan juga memberikan potongan harga kepada pelanggan yang setia belanja pada kami. Ini pinjam kak. Adapun yang ketiga yaitu harga. Setelah kami melakukan riset itu, harga yang dibanderol untuk produk makrem itu buatan gelang di Shopee dia mulai dari bandrol 20.000 sampai 35.000. Harga tersebut tergantung pada ukuran, bahan yang digunakan serta tingkat kerumitannya. Lalu yang keempat adalah program pemasaran, di mana kita memanfaatkan pemasaran secara online meliputi sosial media marketing dengan menggunakan akun sosmed guna mempromosikan produk kami. Lalu selanjutnya itu konten marketing, di mana mempromosikan menggunakan konten-konten yang menarik dan menghibur agar dapat memberikan pesan terkait produk serta bisnis yang kami jalani ini. Lalu adapun perkiraan penjualan yang kami lakukan yaitu kami menarget kisaran harga 20.000 setiap produk kerajinan gelang makrem yang dimana memiliki tingkat kerumitan yang minim. Namun untuk tingkat kerumitan yang tinggi kami akan memberikan perkiraan penjualannya agak mahal dari harga normalnya. Kemudian adapun aspek teknis dan produksi, yang pertama apakah peranan melakukan studi pendahuluan terhadap produk yang dibuat, yaitu dalam aspek ini kami melakukan beberapa riset baik melalui internet serta lingkungan sekitar. Ternyata masyarakat itu tertarik akan aksesoris yang lebih menarik, apalagi kalau pada kaum wanita. Dan kita tahu kerajinan makrem yang lagi terkenal saat ini karena terlihat dari nilai estetikanya dalam produk tersebut yang dibuat, namun melihat produk makrem ini masih minim yang menjualnya, sehingga terciptalah ide untuk kami kembangkan itu.
Lalu kedua itu bagaimana skala produksinya. Skala produksi yang kami buat itu tergantung dari pesan yang kami terima dari konsumen karena sistemnya pre-order. Namun jika dipandang dari bahan yang kami punya, maka dapat ditargetkan kisaran 35 buah gelang dalam kurun waktu 1 minggu jika kita produksi. Lalu bagaimana proses industrinya. Step pertama itu kami mempromosikan terlebih dahulu produk kami melalui sosial media karena sistem yang kami terapkan adalah pre-order. Lalu step kedua itu kami membuat gelang sesuai dengan yang diinginkan pelanggan atau konsumen yang sudah melakukan pemesanan. Lalu step ketiga kami mempackaging produk tersebut lalu mengirimkannya kepada konsumen yang memesan. Lalu step terakhir kami melakukan testimoni kepada konsumen atau pelanggan agar memastikan produk yang kami kirim itu tidak terdapat kesalahan. Selanjutnya, apakah alat produksi dan perlengkapannya sudah tepat dalam pemilihannya? Menurut hasil riset yang kami lakukan melalui internet, pemilihan alat serta perlengkapannya itu sudah tetap karena kami mengutamakan kualitas dari bahan serta nilai guna alat yang digunakan harus bagus agar dapat membantu proses pembuatan produk kami. Lalu yang bagian E, apakah perlu perlengkapan tambahan? Untuk perlengkapan tambahan untuk dari segi keperluan itu mungkin tidak diperlukan lagi karena sudah disiapkan yang dimana sesuai standar. Namun jika kami ingin membuat produksi yang baru seperti aksesoris baru selain gelang, mungkin saja akan menambah perlengkapan tambahan. Lalu pada bagian F, bagaimana dengan analisis lingkungan yang digunakan? Melalui analisis lingkungan kami melihat sekitar jika masih sedikit yang melakukan penjualan produk aksesoris khusus gelang makrim ini, maka kami terpaku untuk membuatnya. Tanya itu anak Lalu bilang masuk kok di rumah 2 orang sih di dalam. Perlengkapan. Lalu bagaimanakah pemilihan lokasi dan site produksi yang dilakukan, yaitu dengan memperhatikan tingkat keramaian dari lokasi tempat usaha. Setelah itu mengamati usaha-usaha lain yang dapat mendukung produk usaha yang kita buat. Selanjutnya adalah memilih lokasi yang strategis dengan minim pesaing namun sesuai dengan model yang ditetapkan. Terakhir dan yang paling penting adalah sesuai dengan target pasar yang diinginkan. Kemudian adapun aspek finansial yang dimana rencana keuangan yang kami siapkan berupa modal awal serta pembuatan neraca sederhana untuk mengatur proses dalam mengukur pemasukan dan pengeluaran toko aksesoris gelang makrim ini. Adapun di bawah komponen modal awal yang pertama itu bahan baku yang dimana kami menarget itu 600.000. Kedua adapun biaya pemasaran dan promosi seperti iklan online, sosial media dan lain-lainnya itu kisaran 350.000. Terus adapun tempat sewa lokasi penjualan itu sebesar 800.000. Adapun alat produksi yang kami target sebesar 400.000 dan cadangan kas itu yang kami cadangkan adalah kisaran 1.500.000. Adapun total keseluruhan itu sebesar 3.650.000. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Hasnidar. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya, Inaya Zahra. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari, yaitu aspek risiko. Jadi dalam aspek risiko ini ada berbagai konsekuensi yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu risiko pada aspek sumber daya manusia. Dikarenakan sumber daya manusia sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian dan bisnis yang dibangun termasuk dalam pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga memiliki banyak risiko. Kemudian yang kedua ada risiko pada aspek keuangan seperti biaya produksi sebuah barang yang berlebihan, biaya usaha yang menumpuk, melakukan pinjaman yang berlebihan sehingga dapat berpengaruh dalam permodalan yang berakibat usaha kita menjadi bangkrut. Kemudian yang ketiga ada risiko pada aspek pemasaran. Masalah-masalah di bidang pemasaran dapat mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra usaha seperti melakukan persaingan yang tidak sehat, kurangnya promosi dilakukan, kurangnya pemahaman akan permintaan di pasar, serta masalah distribusi produk, usaha, dan lain-lain.
Untuk itu, cara mengatasi risiko usaha yang dihadapi diperlukan riset mendalam tentang hambatan yang memungkinkan akan terjadi dalam proses usaha yang dibangun. Lalu memilih dengan tepat peluang usaha yang dilakukan dan skill yang mengatasi segala risiko, kemudian menggali informasi. Jelek jaringan kok. Oh, jaringannya nih dari ini. Waduh. Jaringannya nih. Kemudian selanjutnya ada aspek manajemen, yaitu ada perencanaan atau planning. Di sini ada 3 sisi sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan campuran. Kemudian yang kedua, fungsi perencanaan dan rencana atau tujuan meliputi Jaringan kok jadi. Hotspot BDV nih. kreativitas. Kemudian perencanaan jangka pendek, yaitu agar penjualan tahun ini dapat terus meningkat sehingga memperoleh laba yang besar. Bagus. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing, yaitu agar usaha ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan sesuai dengan misi dan visi usaha, maka perlu dibentuk sebuah pengorganisasian. Kemudian ada aspek sumber daya manusia yang terdiri dari perencanaan sumber daya manusia, yang dimana perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian kompensasi, dan yang terakhir keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting agar setiap karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Baik, next. Kesimpulan. Oke, baik. Adapun kesimpulan dari usaha kami, yaitu bahwa bisnis ini menawarkan peluang yang menjanjikan dari segi kreativitas, keterampilan, dan potensi keuntungan dengan permintaan yang terus meningkat untuk barang-barang kerajinan tangan yang unik dan personalisasi. Gelang Makrem dapat menjadi produk yang menarik bagi pelanggan. Selain itu, bisnis ini dapat menjadi platform untuk berinteraksi dengan komunitas seniman lokal dan mengembangkan jaringan dalam industri kerajinan tangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, itu tadi hasil presentasi dari tim kami. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi, saya izinkan jika ada yang ingin menanggapi. Kalau tidak ada, sekian dari tim kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini kami dari tim 9 mengambil ide usaha baru, yaitu kerajinan tas kain perca. Dimana next nih. Latar belakang dari pengambilan ide ini dikarenakan di Palopo ini banyak tukang jahit yang memiliki bahan sisa kain yang sudah tidak terpakai, maka kami berinisiatif untuk mengelola limbah tersebut dengan dijadikan sebagai tas kain perca. Next. Hasil dari mind mapping, yang pertama itu ada keunggulan, dapat membuat tas dengan pola-pola yang unik. Selain itu juga, dengan membuat tas dari kain perca ini, kita dapat mengurangi limbah kain yang sulit terurai oleh bumi. Kemudian yang kedua yaitu ada position produk,
yang mana segmen pasar yang dituju ialah semua orang baik dalam negeri maupun luar negeri. Adapun cara memasarkannya yaitu melalui media sosial, menitipkan barang ke toko-toko, membagikan brosur, serta menjualnya secara langsung. Kemudian yang ketiga itu ada bahan dan proses pembuatan. Tentu saja yang dibutuhkan itu kain perca dan bahan-bahan lainnya sama dengan bahan pembuatan tas pada umumnya, seperti jarum, benang, kain, busa, dan lain-lain. Adapun proses pembuatan tas kain perca ini berbeda dengan pembuatan tas pada umumnya karena kita harus menyesuaikan pola-pola limbah kain sehingga tidak aneh untuk dilihat. Next. Adapun analisis aspek pasar dan pemasaran, yang pertama itu ada permintaan, di mana jalan pikiran ini berangkat dari titik tolak bahwa manusia memiliki kebutuhan dan atas dasar kebutuhan inilah individu mempunyai permintaan akan barang atau jasa. Permintaan pasar dari tas mengalami tren yang baik, tentu saja menjadi bekal penting bagi pengusaha-pengusaha yang menjual tas. Apalagi tas sekarang sangat dibutuhkan. Apalagi di kalangan wanita, tas akan melekat di setiap kesempatan sehingga permintaan tas cukup tinggi di setiap saat. Bahkan permintaan tas selalu terjadi kenaikan karena model tas selalu berubah. Model tas selalu berkembang setiap saatnya dan juga model tas tidak berubah banyak melainkan hanya motif dan model saja yang diperbaharui. Sehingga konsumen tertarik untuk menambah koleksi. Hal ini juga dapat meningkatkan permintaan pasar tas. Kemudian yang kedua itu ada penawaran, di mana penawaran yang kami lakukan ini tentang mempromosikan produk dan menjelaskan mengenai produk yang kami jual. Produk kami ini ditawarkan di berbagai kalangan dan tokoh. Contoh penawaran yang dilakukan, jenis produk tas kami terdiri dari berbagai macam ukuran dan kualitas yang cukup bagus. Memiliki banyak motif yang unik karena terbuat dari limbah kain perca. Kemudian harga yang ditawarkan juga terbilang cukup murah namun mempunyai kualitas yang baik maupun bagus. Yang ketiga itu ada pemasaran, di mana program pemasaran yang kami lakukan itu dengan cara yang pertama berjualan di sosial media, kemudian membagikan brosur, kemudian mempromosikan secara langsung, kemudian menitipkan barang di toko-toko. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan dalam penjualan produk, kami akan membuat produk yang berkualitas, memberikan sampel gratis ke beberapa customer dan meminta review kepada para customer. Selanjutnya yang keempat itu ada perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan pada tas kain perca ini pada bulan pertama kemungkinan keseluruhan terjual sekitar 30 pieces dengan harga yang berbeda-beda. Dikarenakan tas kain perca ini butuh proses pengenalan bagi para customer, maka semakin lama kami menjual produk kami, maka semakin banyak pula peminatnya. Kemudian ada aspek teknis dan produksi, di mana skala produksi belum diketahui. Kemudian kapasitas produksi perusahaan yaitu ada 50 unit per bulan. Biaya produksi per unit itu kurang lebih 35.000 per pieces. Perkiraan permintaan pasar 50 unit per bulan. Gross profit margin itu 50%. Kemudian skala produksi yang tepat itu 50 unit per bulan. Next. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan tim saya. Saya persilahkan untuk Saudari Nurhuda melanjutkan pemaparan kali ini. Terima kasih kepada rekan tim saya telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi, yaitu selanjutnya aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu produksi produk. Kami melakukan kerjasama dengan jasa pengiriman dan toko-toko di mana untuk memudahkan kami untuk memproduksi produk kita lebih meningkat lagi. Dalam hal ini kita
yang sudah bekerja sama dengan jasa pengiriman barang dan toko-toko di mana kita mudah untuk memproduksi, untuk berjualan online dan bisa menyebarkan produk ke toko-toko. Yang kedua itu perlengkapan dan pemilihan alat produksi. Dalam pemilihan alat produksi, produk ini sudah tepat dilihat dari alat yang digunakan, juga sederhana dan tepat ditemukan dan dapat ditemukan di mana saja. Yang ketiga itu perlengkapan tambahan. Dalam menghasilkan produk lebih dikenal lagi dalam pemasaran, perlu ada update atau perbaruan dalam bentuk produk yang ingin dipasarkan. Yang keempat itu analisis lingkungan. Dalam pemasaran produk yang kami lakukan, di mana perlu strategi pemasaran agar produk dapat sesuai dengan hitungan dalam pemilihan tepat. Tunggu. Tadi. Nah, ini kasih rusak nih gue. Selanjutnya itu aspek teknis dan produksi. Keluar HP-ku, astaga. Yaitu tata letak fasilitas produksi, yaitu kain perca, terus busana anginan, mesin jahit, hiasan, resleting, dan tas kain perca. Selanjutnya itu aspek finansial. Beberapa asumsi digunakan adalah satu itu hanya memproduksi satu jenis tas selama proyek. Kalaupun ada perkembangan dari desain produk, tidak berpengaruh pada penggunaan bahan baku dan permintaan pasar. Yang kedua itu dana yang digunakan untuk memproses produksi dari dana milik sendiri yang diputar terus-menerus. Yang ketiga itu kapasitas produksi konstan tiap bulannya. Tingkat permintaan juga konstan tiap bulannya. Yang keenam itu tidak ada keterlambatan dalam pengiriman produk. Yang ketujuh berlaku pajak penghasilan tiap tahunnya. Selanjutnya itu gaji karyawan akan bertambah jika permintaan meningkat. Seluruh hasil dari produksi ini dapat dipakai bagi seluruh kalangan. Cukup sekian materi dari saya kembalikan ke rekan tim saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali materi dari ide usaha baru ini. Next, Nay. Aspek resiko. Di mana aspek resiko ini memiliki dua, yaitu masalah potensi dan resiko dan hambatan. Yang pertama itu masalah potensi. Masalah-masalah yang dihadapi dalam mendirikan usaha ini yaitu banyaknya produsen atau usaha tas lainnya yang memproduksi jenis tas dengan berbagai jenis. Namun demikian, kami berusaha memproduksi tas yang berkualitas dan unik dan disukai di berbagai kalangan. Kemudian yang kedua itu resiko dan hambatan. Resiko yang dihadapi adalah berupa ancaman terhadap kelangsungan jumlah pelanggan. Hal ini disebabkan semakin banyak penjual-penjual tas yang modern dan bahan baku yang bagus, sedangkan kami menjual tas yang terbuat dari limbah, kain, dan juga kurang strategi dalam penjualan. Tindakan alternatif berikut adalah tindakan alternatif kami dalam menghadapi berbagai kemungkinan resiko tersebut. Next.
Yang pertama, kami akan meningkatkan kerjasama dengan baik dari beberapa toko lain. Kemudian yang kedua, kami akan membuat ciri khas tertentu atas produk kami baik dari segi manapun. Adapun kekuatan dari ide usaha ini yaitu harga tas kain perca ini cukup terjangkau oleh semua kalangan. Kemudian yang kedua, kualitas dari produk tas kami ini terjamin dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, tas kain perca ini memiliki banyak varian motif. Adapun kelemahannya yaitu bahan baku utama merupakan limbah sehingga masyarakat tidak terlalu tertarik. Kemudian yang kedua, tas kain perca ini susah disatukan menjadi tas karena dari kain limbah yang sudah terpotong kecil-kecil dan berbagai motif dan warna. Next. Adapun aspek manajemen sumber daya manusia dari usaha tas kain perca ini yaitu usaha ini direncanakan merupakan rumah produksi yang dipimpin langsung oleh pemiliknya. Pemilik membawahi karyawan dengan jumlah karyawan ada 3 dan 1 pemimpin. Masing-masing karyawan memiliki tugas masing-masing untuk dapat bekerja secara optimal, maka masing-masing karyawan membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara kebutuhan dan gajinya ditawarkan sebagai berikut. Next. Yang pertama, operator jahit potong ada jumlah 2 karyawan, gaji per bulannya itu 900, kemudian gaji per tahunnya 21.600.000. Kemudian admin pemasaran itu ada 1 orang, gaji per bulan 800, gaji per tahunnya 8.400.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari tim 9 yaitu dengan usaha ide baru kertas kain perca. Bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada, saya akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.